Shalom. Ya. Semua pemain musik silakan aja duduk dengan hormat. Nanti kalau sempat keluar itu sulit balik biasanya. Ya, Anda sudah melayani saya, izinkan saya melayani lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Ya. Mari Bapak Ibu kita buka kitab Roma. Kitab Roma. Kitab Roma. Ya. Kitab Roma pasal 12. Ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Ya. Bisa dibukakan, ada di depan ayatnya juga ini. Kalau bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya. Kita bicara sama-sama. Ya. Roma pasal 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, next. Ya. Ayat dan tema diberikan oleh Pak Gembala pada sore hari ini yaitu kekuatan Roh Kudus memampukan kita, saya dan saudara, untuk melayani Tuhan. Amin. Oh, tegang semua. Ya. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan. Manusia punya roh. Di dunia ini ada 3 roh. Ada Roh Kudus, roh manusia, dan roh iblis. Nah, jadi kalau roh manusia bersekutu dengan 2 roh ini, entah dengan roh iblis, dengan Roh Kudus, itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Cuma yang dari kuasa iblis kekuatannya merusak, tetapi yang dari Roh Kudus kekuatannya membangun, menghidupkan, dan memberkati. Amin. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan. Next. Iya, di dalam kitab Roma itu ada 16 pasal. Khusus pasal 12 ini berbicara tentang persembahan yang benar. Jadi dari awal sampai pasal 3 Rasul Paulus menguraikan dulu itu apa dosa. Baru nanti pasal 4 sampai pasal 8 itu bicara tentang keselamatan, tentang doktrin keselamatan. Ya. Terus nanti masuk mulai pasal 12 sampai 16. Rasul Paulus berbicara tentang perkara-perkara yang praktis. Jadi kita ini tidak langsung ke surga, tapi kakinya masih menjejakkan di bumi, masih hidup realistis, ada di kanan kiri, tetangga, teman, saudara. Bahkan bernegara dan bangsa. Sebab itu ketika kita di dalam Kristus, kita bicara juga perkara-perkara yang ada di bumi ini. Sebab itu Rasul Paulus dalam pasal 12 itu yang pertama bicara tentang persembahan yang benar. Dalam PL persembahan yang benar itu binatangnya dimatikan. Jadi persembahannya mati. Tapi dalam konteks perjanjian baru Rasul Paulus mengajarkan persembahan itu justru harus hidup. Nah, karena kalau dulu binatang, sekarang tubuh kita. Jadi kalau Anda datang saat mati, ya nggak ada gunanya. Makanya kita diajak oleh Tuhan mempersembahkan hidup kita selama kita masih hidup di bumi ini. Amin. Iya. Banyak orang. Ya, kesaksian dari Pak Faisal itu sebetulnya awalnya dia hamba Tuhan. Ya. Bukan hamba setan kan, saya juga hamba Tuhan. Kita semua maksudnya sepenuh waktu melayani. Tapi dalam perjalanannya waktu karena sakit hati dengan hamba Tuhan, ya, dia kecewa, lalu mundur dari pelayanan. Makanya begitu sakit, ya saya bukan menuduh dia dari Tuhan, sakitnya ya dihukum Tuhan, enggak. Tapi dia rindu lagi, mengenang masa-masa sehatnya dulu, bisa sepenuh waktunya melayani Tuhan. Ya, tapi kan Tuhan enggak berkenan kembali, artinya tidak beri kesempatan. Kadang-kadang kita itu waktu punya kesempatan, tidak mau menggunakan kesempatan. Tapi begitu tidak punya kesempatan, pengen punya kesempatan. Puji Tuhan, hari ini kita semua masih punya nafas kehidupan. Mari kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun. Ya. Nah, di dalam mempersembahkan hidup, ya, dalam pasal 12 juga ada hidup di dalam kasih. Makanya kalau kita nggak punya kasih, sulit kita mempersembahkan hidup kita. Ya, nanti kita lihat. Nah, sebab itu di dalam mempersembahkan hidup, di dalam kasih pun, kita membutuhkan namanya roh atau spirit. Dan spirit atau roh kita itu bisa kendor dan bisa apa?
bisa menyala-nyala. Makanya pujiannya tadi, biarlah rohmu, ya kan? Roh kita disentuh oleh Roh Kudus menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Ya. Sebab itu agar bersemangat dan menyala-nyala dalam bacaan tadi paling tidak ada 3 hal. Anda harus bersuka cita dalam keadaan apapun. Makanya ada harapan. Di tengah tidak sukacita, kita bisa bersuka cita. Ya. Anda harus bersabar ya, di dalam kesesakan. Sabar di dalam situasi yang normal gampang. Makanya kalau orang dalam kesesakan akan tahu. Berarti kalau rohnya sedang kendor, itu pasti dia tidak sabar. Ya. Demikian pula dalam berdoa. Kalau semuanya sudah lengkap, berdoa itu gampang. Formalitas saja kita. Tapi kalau belum ada, belum kelihatan untuk berdoa itu, iya apa enggak ya? Nah, sebab itu perlu ketekunan. Nah, karena dari pasal 1, pasal 12 sampai 16 dalam surat Rasul Paulus, kita akan melihat nanti bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita agar punya kekuatan Roh Kudus supaya memampukan kita di dalam melayani Tuhan. Next. Ya. Ada satu ayat favorit yang indah sekali di sini. Mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, untuk salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ketika kita langsung bicara Roh Kudus melepaskan salib, itu sebabnya orang ketika bicara kendor dan menyala-nyala, itu akan sulit untuk kita masuk lebih dalam. Ya, nanti akan kita lihat bersama-sama next. Ya, orang lalu bertanya, apakah arti? Ya kan? Sangkal diri dan pikul salib. Bagaimana saya melakukannya? Apalagi yang baru ya dibaptis, baru kita mulai belajar pengenalan akan Kristus, mesti ada pertanyaan. Apa arti sangkal diri? Apa itu pikul salib? Atau cari balok nanti kita pikul buntut salib, ya kan? Ya. Bagaimana kita melakukannya? Ya, next. Hari ini kita belajar dengan seorang tokoh namanya Simon dari Kirene. Karena Paulus mengajarkan dalam pasal 12, ini nanti ada kaitannya, nanti di dalam pasal 16, masih dalam kitab Roma, kita cari contoh yang gampang aja. Bagaimana supaya kerajinan kita tidak kendor, roh kita menyala-nyala, dan kita melayani Tuhan. Kita baca ya, depan Lukas pasal 23, dari Lukas dulu. Ya, ini berkaitan nanti. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Banyak guru sekolah minggu hamba Tuhan masih salah mengajar Simon Kirene. Karena luar dari kota pikirnya baru pulang dari ladang. Banyak itu yang mengajarkan demikian. Jadi Simon Kirene baru pulang dari ladang karena Yerusalem itu kota, ya kan? Jadi lalu dia pas masuk kota, ya dia ditemukan. Saudara yang kasih, kita lihat Kirene itu di mana sih? Ya, next. Kirene itu tempatnya Muhammad Gaddafi. Ya, kenal ya Muhammad Gaddafi? Ya, kalau belum kenal Mbak Ika dulu. Libya, Kirene. Ya, jadi, ya, siapa Simon Kirene next? Simon Kirene itu seorang businessman. Dia seorang pengusaha rempah-rempah, eksportir. Dan saat itu Kirene merupakan daerah yang terkenal obat-obatannya, tanaman rempah-rempah. Karena mereka semua ingin cepat kaya dan bahan-bahan itu mahal. Apalagi pedagang-pedagang yang tanpa berpikir bagaimana masa depan, kelanjutan usahanya. Yang penting hari ini untung banyak, nggak tahu nanti. Sampai hari ini ada beberapa spesies tumbuhan di sana yang punah. Karena sejak zaman Simon ini dieksploitasi begitu besar-besaran. Karena dibutuhkan oleh dunia sekitarnya, khususnya di daerah Afrika, bahkan sampai di Yerusalem. Jadi Simon Kirene itu bukan petani, ya, tapi orang dari Libya. Jauh saudara, ya, jauh.
Kita bicara salib gampang. Tetapi untuk memikul salib, berjalan di dalam salib itu tidak mudah. Ya. Tadi ada ayat-ayatnya tadi. Ya, next coba kita lihat. Di dalam Lukas pasal 23, 26 dikatakan Simon ditahan agar dia mau memikul salib. Ya. Tapi kalau Anda baca nanti di dalam Matius pasal 27 ayat 32, dia dipaksa. Ya. Markus sama, dipaksa. Lukas pasal 23 tadi 26, ya. Itu di dalam bahasa Indonesianya, dari kata epilambonai, itu ya. Artinya dia ditangkap, ya, dijerat, dan dipaksa. Jadi Simon ini mereka tangkap dan dijerat serta ditahan dan dipaksa untuk pikul salib. Mungkin lihat-lihat ada apa langsung ditarik, ya ditendang, diseret, pikul salib. Hari ini mungkin kita terpaksa untuk melayani Tuhan. Mungkin hari ini kita terpaksa seperti Simon untuk datang kepada Yesus. Hari ini mungkin awalnya kita dipaksa untuk pelayanan. Dan hari ini mungkin kita terpaksa untuk datang melayani Tuhan. Saya pribadi demikian awalnya. Saya dipaksa dan terpaksa seolah-olah. Saya ingin melarikan diri dari panggilan dan tuntutan itu. Tetapi ayat tadi mengatakan, jikalau seorang tidak pikul salib dan menyangkal dirinya, ya, ayat itu berbicara terus. Dia akan kehilangan, ya, apa yang dimiliki. Seolah seperti itu. Apakah hari ini Anda terpaksa dan dipaksa? Ini bahasa aslinya ini demi bukan kepentingannya Simon, tapi demi kepentingan prajurit itu agar Simon bisa memikul salibnya Yesus. Demi kepentingan politik, demi kepentingan agama. Mengapa? Kalau salib Yesus tidak tepat dibawa ke Bukit Golgota sampai jam 12 siang paling lambat, nanti nubuatan juga tidak digenapi 3 hari Yesus mati. Karena nanti jam 12 lebih itu sudah masuk Sabat, sekalipun masih tengah hari. Ya, makanya kalau dihitung itu Yesus enggak 24 jam kali 3, tidak. Itu jamnya orang Yahudi. Ya, jadi kalau sudah jam 12, nanti lebih sedikit itu sudah masuk hari berikutnya. Makanya kalau Anda hitung nanti ya, Yesus matinya kan hari Jumat, ya Jumat sore udah Sabtu, ya kan? Makanya Minggu itu hari ketiga, dia bangkit. Anda harus bisa jelaskan orang Muslim nanti ya. Itu. Jadi jamnya bukan jam kita, 24 jam. Yang dipakai adalah jam agama ya Yahudi. Jadi nubuatan itu tepat. Awalnya mungkin kita tidak tahu ada di tempat ini. Ya kan? Seperti Simon. Ya. Dipilih dan ditebus. Ini penting buat kita mengerti. Kalau Anda nggak merasa dipilih oleh Tuhan, dan Yesus mati untuk menebus Anda menjadi orang-orang yang terpaksa. Ayatnya tadi, apa? Kasih. Berdoa dengan ketekunan dan segalanya. Dasarnya kasih. Kalau Anda nggak mengerti Anda dipilih, di Efesus pasal 2 ayat 4. 1 ayat 4 itu katakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Apakah Anda lebih hebat dipilih? Tidak. Simon tidak lebih hebat dipilih. Sekalipun dia seorang pengusaha. Salib merupakan kekejian buat Simon sesungguhnya. Dia seorang pengusaha. Dia dilayani. Dia dihormati. Salib buat orang Yunani itu merupakan tanda di mana orang itu dosanya begitu besar. Tetapi buat orang Yahudi itu merupakan tanda kutuk. Bukankah sialan direndahkan seperti itu? Coba kalau Anda bisnismen, tiba-tiba Anda lewat, diseret, turun dari mobil Anda ditendang, itu bawakan itu, pikul itu. Gimana perasaan Anda? Anda mungkin marah, Anda kecewa, Anda direndahkan seperti itu, Anda berontak. Itulah yang diawali oleh Simon awalnya. Dia dipaksa. Kadang-kadang kita memang menjadi bandel, tidak dengar-dengaran. Sehingga Tuhan kadang-kadang memaksa kita lewat orang lain. Memaksa lewat keadaan-keadaan tertentu, agar kita mau memikul salibnya. Sebab itu hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita terpaksa dan dipaksa
untuk melayani Tuhan. Amin. Timbul dari kesadaran diri kita. Timbul dari kasih kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin, saudara? Iya. Next. Kita baca, di salib ada penyempurnaan. Kita baca Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Lewat salib, hidup kita terus diperbaharui menuju kesempurnaan. Penyalipan hari lepas hari, maka Paulus berbicara, aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Dan yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah Kristus yang kupercaya dengan imanku. Salib akan membawa kita menuju kesempurnaan. Bukan berarti Yesus menebus kita nggak sempurna, sempurna. Tetapi kita masih punya perjuangan untuk melawan daging kita. Bukan berarti tubuh ini kotor dan roh itu suci, tidak. Sejak kita ditebus oleh Kristus, didiami Roh Kudus, tubuh kita sudah jadi bait Allah. Oke, yang kedua. Simon tidak hanya dipilih dan diselamatkan, ditebus, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih indah. Jauh-jauh dari Afrika, dia hanya pertama tujuannya berdagang dan mencari untung. Pulang ditunggu keluarganya, uangnya banyak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus memikul salib. Dia merenungkan salib itu. Dan dia harus mengaminkan orang yang disalib itu. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Simon juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya orang yang dipilih dan ditebus saja yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara? Iya. Makanya Roh Kudus waktu dicurahkan tempatnya kan tertentu. Kenapa enggak seluruh dunia dan semua ketimpa Roh Kudus? Nah, sebab itu Roh Kudus hanya memenuhi orang-orang pilihannya dan tebusannya. Amin. Hari ini jangan ragu-ragu. Anda sudah ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan Anda. Walaupun awalnya dipaksa mungkin istri, dipaksa suami, dipaksa orang tua. Dan karena terpaksa karena keadaan. Tapi mari kita belajar untuk semuanya. Bukan karena dipaksa dan terpaksa. Kita baca coba. Kisah Rasul pasal 2, 8-10. Ada kaitan nanti dengan Roma ini tadi ya. 1, 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kabodekia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Rupanya si Simon ketika habis pikul salib itu yang dipaksa-paksa tadi. Ya next. Dia rupanya bisa menikmati salib itu. Kalau dia nggak bisa menikmati salib dan merenungkannya, dia nggak mungkin dipenuhi Roh Kudus dan tinggal di Yerusalem. Salib beratnya kurang lebih 150. Sepanjang 52 hari. Dr. Grace Marantika, pendiri STII, Sekolah
Yerusalem gempar tentang kebangkitan Yesus. Makanya dia pasti belajar dan bertanya-tanya di situ. Dia rela meninggalkan yang harusnya waktu adalah uang. Tapi dia mulai belajar merenungkan siapa sesungguhnya Yesus yang disalibkan itu. Dan dia belajar setelah kebangkitan apa yang dipesankan. Sehingga Simon tercatat di Kisah Rasul, orang dari Kirene turut menerima kepenuhan Roh Kudus. 52 hari waktu dia gunakan untuk merenungkan hidupnya, untuk belajar tentang Kristus, untuk belajar merendahkan diri yang tadinya terpaksa dan dipaksa. Sekarang dia bisa menikmati bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib, dan bagaimana mengikut Yesus. Yang kedua teorinya, bahwa Simon setelah memikul salib dan mendengar kebangkitan Kristus, dia dengar dari murid-murid yang lain akan ada pencurahan Roh Kudus, dia pulang. Kemana? Ke Kirene. Dari Yerusalem ke Kirene, waktu itu belum ada bis, belum ada email, belum ada HP. Dia harus naik onta, kurang lebih waktunya 15 hari. Dia pulang, tidak mau menikmati salib itu untuk dirinya. Dia ingat punya istri, dia punya anak. Hari ini, jangan jadi orang yang egois. Anda menikmati keselamatan dari Kristus hanya untuk diri Anda. Ingat Anda punya anak, ingat Anda punya istri, ingat Anda punya suami, ingat Anda punya keluarga yang perlu juga menerima lawatan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus di dalam hidupnya. Amin, saudara. Waktu dan uang sekarang menjadi bagian yang begitu penting dalam hidup Simon. Nah, lihat nanti. Condong ke teori yang kedua. Simon nggak menikmati sendiri. Sekalipun dia harus pulang menjemput anak dan istri. Kalau toh 52 hari, dia nganggur itu harus ke hotel. Berapa uang yang dikeluarkan? 52 hari makan dia. Hebat kan? Kalau pengusaha sudah dijamah salib, dijamah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Tentang pelayanan dan uang itu merupakan darah dan nadinya yang tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara. Bisnismen, pengusaha yang diurapi. Bukan penuh urapan, ya kan? Yang diurapi. Simon berubah. Dia tidak berpikir lagi tentang dirinya. Kalau teori yang kedua berarti dia harus pulang. 15 hari di rumah, pulang lagi 15 hari. Dia memakan waktu 30 hari perjalanan saja. Dan dia mempersiapkan diri, anak dan istrinya, untuk sama-sama dipenuhi oleh Roh Kudus dalam peristiwa hari Pentakosta. Indah loh saudara, kalau suami, istri, anak-anak dipenuhi dalam Roh. Hidup di dunia itu indah. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Bukan berarti kita nggak punya pergumulan. Tapi bersama Roh Kudus, kita punya kuasa, kekuatan, dan kemampuan di dalam menjalani hidup ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca, kita merefleksikan hidup kita sama-sama tentang salib. Ya, 1, 2, 3. Salib harus kita pikul. Salib adalah sepasang dengan mahkota. Ketika kita memikul salib yang berat, berarti tersedia bagi kita mahkota yang besar. Jadi kalau kita mau tahu seberapa mahkota kita, lihatlah seberapa berat salib yang kita pikul. Oleh karena itu janganlah memikul salib dengan bersungut-sungut, tetapi lah pikul salib dengan bangga. Mungkin awalnya dia salah satu pengusaha yang membuat beberapa tanaman obat jadi punah karena begitu pengen kayanya para bisnismen saat itu di kota Kirene. Namun saya percaya pulang dari Yerusalem setelah penuhan Roh Kudus, dia bisnismen yang berbeda pasti Simon ini. Pola pikirnya dirubah, tujuan hidupnya dirubah. Hidup sosialnya berubah. Mahkota sangat berkaitan dengan yang namanya salib. Oke. Ya. Yang terakhir, ketiga. Simon tidak hanya dipilih dan ditebus, Simon tidak hanya dipenuhi dengan Roh Kudus,
tetapi dia diberi kemuliaan. Nah, orang ini biasanya belajarnya tentang Roh Kudus langsung di kemuliaannya ini loh. Nah, prosesnya nggak mau menikmati. Nah, makanya saya uraikan dulu dari salib tadi. Ya, percayalah, di mana datang saatnya orang-orang yang sudah ditebus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan melayani Tuhan, pasti diberi kemuliaan. Amin. Jangan langsung cari kemuliaannya. Anda akan kecewa. Karena proses salibnya Anda tinggalkan. Markus 15, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini lebih jelas lagi. Dari Lukas tadi, siapa sih Simon Kirene ini? Siapa keluarganya? Ya, nanti kita balik lagi ke kitab Roma. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama siapa? Simon orang Kirene. Ayahnya siapa? Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yesus disalibkan kurang lebih tahun 34. Ya, jadi rupanya Simon punya anak namanya Alexander dan Rufus. Ya, tadi kalau di Injil Lukas tidak disebutkan anaknya, tapi Markus lebih lengkap. Itu hebatnya Alkitab kita. Ya, enggak dibuang supaya nanti seragam, enggak. Empat-empatnya dikumpulkan. Karena sudut pandangnya berbeda dan saling melengkapi. Anda jelaskan nanti ke orang muslim kalau tanya. Kenapa kok empat-empatnya berbeda? Tidak berbeda. Keempat-empatnya melengkapi. Karena sudut pandangnya berbeda. Markus menekankan segi kemanusiaannya. Makanya detail dia. Bahwa manusia yang namanya Simon Kirene rupanya punya istri, punya anak. Ya. Yesus disalibkan tahun 34. Next. Jadi kurang lebih 20 tahun kemudian dalam surat Roma ya, itu baru ditulis. Ketika Simon pikul salib ya, sampai pembunuhan Roh Kudus dan sampai surat Roma ditulis itu butuh waktu 20 tahun. Kalau Anda baru melayani sehari 2 hari minta penghormatan, Anda akan kecewa. Biarkan Tuhan yang menghormati kita, ada waktunya. Bayangkan loh, orang setia melayani, nanti baru mendapat penghormatan 20 tahun kemudian. Hebat kan Simon ya? Mungkin Simon sendiri nggak menyaksikan. Tapi kita lihat nanti. Kita ini kadang-kadang hari ini menabur, hari ini harus menuai. Itu masalahnya. Ya. Ada waktu yang kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang kita lakukan dalam perkara-perkara rohani itu. Kita sendiri tidak menyaksikan dengan mata kepala kita. Tetapi orang-orang di rumah kita, keluarga kita yang dimuliakan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan jerih payahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hukum umum aja lah. Kalau Anda sering menolong orang, pasti nanti anak Anda ditolong orang. Itu hukum secara umum. Orang agama apapun, itu hukum umum itu saudara. Percaya, siapapun yang Anda tolong, nanti turunan Anda, keluarga Anda pasti ditolong orang. Itu hukum. Namanya hukum apa? Tabur tuai. Kalau di agama lain katakan hukum karma. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau karmanya baik ya, baik yang kita tuai. Itu hukum umum. Ya, tapi di dalam Tuhan, kita juga ada dikatakan hukum tabur tuai. 20 tahun kemudian dalam Roma kita baca, 16 ayat 13. Ini nah, Simon baru dimuliakan. Sekalipun mungkin Simon sudah enggak ada saat itu. Kita baca sama-sama ya. Roma 16 ayat 13. Tapi inilah Simon yang dikatakan Paulus tadi kalau melayani Tuhan rohnya menyala-nyala. Dan orang ini tidak hanya sendiri menyala-nyala. Rupanya istri, anak-anaknya. Semua menyala-nyala melayani Tuhan. Selama kapan? 20 tahun. Kalau hari ini Anda hanya menyala-nyala sebulan, 2 bulan, ayo belajar pada Simon. 20 tahun, menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala mengasihi Tuhan, menyala-nyala dalam berdoa. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan di dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Luar biasa loh, ibunya Paulus saya nggak pernah disebut. Ibunya Rufus itu siapa? Istrinya si Simon.
Kalau Anda melayani jadi istri, mungkin nggak dipublikasikan. Di tengah pelayanan Anda dukung di belakang, lakukan terus. Amin. Ibu, ya, para wanita, dukung terus pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Mungkin Anda nggak disebut namanya, cuma ibu saja. Tuhan mencatat dalam buku kehidupan. Ibunya Paulus saja nggak dicatat di Alkitab. Tapi istrinya Simon sekalipun namanya tidak tertera. Ibunya Rufus itu juga ibuku. Lah, apa enggak hebat itu? Berarti apa? Simon itu setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus dia pulang. Saat itu penginjilan mulai gencar-gencar dan terjadi penyiksaan. Pasti welcome, rumahnya terbuka. Mungkin pintar masak ini Ibu Rufusnya ya. Sehingga Paulus sering dilayani di sana, ditopang di sana. Sehingga pekerjaan Tuhan begitu lancar. Maka pasal 16 itu khusus nama orang-orang yang diberi pujian, penghargaan oleh Rasul Paulus. Karena menopang pekerjaan Tuhan. Nanti Anda baca di rumah itu. Rufus. Ya, next. Anak Simon tadi 2 namanya Alexander. Menurut tradisi Alexander ini tidak jadi pengusaha mewarisi talenta papanya. Jadi pengusaha biasa itu menghasilkan pengusaha. Dokter anaknya dokter. Biasa itu. Tapi Pak Simon ini dia pengusaha yang satu anaknya jadi hamba Tuhan. Jadi penatua di kota Roma saat itu. Tradisi mencatat itu. Yang satu mewarisi perusahaannya papanya, tetap melanjutkan sebagai pengusaha, yaitu namanya Rufus. Makanya kalau kita pengusaha, ada anak kita jadi hamba Tuhan, jangan takut. Yang jadi pengusaha tetap makan nasi, ya kan? Yang jadi hamba Tuhan juga makan nasi. Nggak usah takut. Tuhan punya panggilan masing-masing ke anak kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Buktinya Simon merelakan anaknya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Mengabarkan Injil saat itu taruhannya hanya hidup dan mati. Apalagi di kota Roma. Tapi Simon merelakan. Karena apa? Simon orang yang dipenuhi roh. Simon sudah tahu apa itu memikul salib. Simon tahu apa itu keberhasilan dalam usaha. Dan usaha itu tidak dilarang oleh Tuhan. Yang penting cara berusahanya tidak bertentangan dengan salib Kristus. Amin, saudara. Ayo. Kalau Anda jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sukses. Tapi yang berlabel salib Kristus. Kalau kita melayani Tuhan, marilah melayani berdasarkan label salib Kristus. Dan orang-orang ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya dia jadi pengusaha pun, pengusaha yang diurapi oleh Tuhan. Pengusaha yang berbeda dengan pengusaha yang lain. Jasa Simon luar biasa. Bagi keluarganya, anak dan istrinya. Juga bagi pekerjaan Tuhan, bagi kesaksian yang hari ini kita juga mendengarkannya. Tentu dia bayar harga kan, 52 hari. Enggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Ya, kalau orang bisnis pikirannya hanya untung. Ilmu ekonomi kan gitu ya, paling tidak break even point. Saya dulu diajari profesor saya begitu kan. BIP paling tidak kan gitu. Tapi ketika di dalam Tuhan ada sesuatu yang bicara salib itu bicara pengorbanan. Dan tidak setiap kesempatan kita bisa mengorbankan sesuatu. Amin Bapak Ibu. Mari kita peka akan suara Roh Kudus. Amin. Kepekaan perlu kita latih. Kepekaan perlu kita bangun. Perlekaan perlu kita belajar. Iya. Bisa putarkan video saya? Saksian. Mirip dengan kehidupan Simon. Ya. Oke. Sebentar. Anda saksikan baik-baik. Inikah apakah tontonan yang kira-kira menyenangkan atau ini mendukakan? Ya.
itu bukan kembang api, kebakaran. Tahun 1500-an, ada seorang hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Tetapi pelayanannya seolah-olah kandas dan tidak pernah berhasil. Orang diinjili melawan, orang dilayani tidak pernah berterima kasih. Bahkan hidup ekonomi hamba Tuhan ini begitu sulit. Dia punya anak 19, mati 10. Bayangkan, seorang ibu kalau anaknya mati 1 aja apa perasaannya? Sukacita? 10 anaknya meninggal saat bayi. Tadi hanya ilustrasi aja, peristiwa kebakaran itu terjadi di rumahnya. Dan ada nama anaknya namanya John Wesley. Terjebak di api seperti itu tadi. Masih kecil John Wesley, masih umur 5 tahunan. Semua sudah keluar lalu tertinggal anak yang satu ini. Tetangganya berusaha untuk menyelamatkan si anak ini. Saat anak ini ditarik keluar, bisa keluar dari tingkat 2. Pas sampai di bawah rumah itu runtuh. John Wesley diselamatkan dari api kebinasaan. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia lupa akan kasih Tuhan. Sampai memakan waktu kurang lebih 20 tahun dia hidup berpoya-poya. Dia hidup di dalam dosa. Bahkan ketika dia jadi hamba Tuhan pun, dia tidak penuh kuasa dan tidak ada urapan. Lalu dia menyadari betapa pentingnya. Dia pikul salib, menyangkal diri, hidup dalam kekudusan, dan dijamah, dan diurapi oleh Roh Kudus. 20 tahun kemudian terjadilah api lawatan Tuhan. Seluruh dataran Inggris terjadi pertobatan massal. Samuel Wesley, nama bapaknya, tidak melihat itu. Tetapi kesetiaannya seperti Simon Kirene tadi. Kesungguhannya di dalam Timon seperti Simon Kirene tadi. Pengorbanannya tidak sia-sia. Anak yang selamat dari api itu ternyata dipersiapkan, dipilih, yang tadinya terpaksa dan dipaksa untuk melayani Tuhan. Namun pada akhirnya penuh kesadaran dan bisa menikmati salib Tuhan dan jamahan Tuhan. Sehingga John Wesley, salah satu tokoh teolog yang sangat terkenal hingga hari ini. Karena dia pendiri gereja Metodis. Dan saat itu orang-orang di Inggris hanya menekankan, karena apa? Terjadi revolusi industri. Orang yang berpikir bagaimana kaya dan segala sesuatu harus masuk di akal mereka. Hidup kekudusan nomor sekian. Tapi ketika John Wesley mulai KKR dan pelayanan, lawatan api Tuhan membakar hati orang-orang di Inggris sehingga hancur hati. Seluruh dataran Inggris, darat itu mengalami pembaharuan. Sehingga lahirlah gereja yang namanya gereja Metodis. Gereja yang menekankan tentang apa? Kekudusan. Makanya ada 3 hal prinsip uang tentang ajarannya John Wesley. Ya, kumpulkan uang sebanyak mungkin. Artinya di dalam bekerja kita harus produktif. Ya, dia bilang begitu. Ya, kerjalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tabunglah uang sebanyak mungkin. Tapi bukan untuk kapitalis. Ya kan? Bukan untuk modal. Tapi yang ketiga dia katakan, memberilah sebanyak mungkin. Karena memberi adalah melayani katanya. Karena bagi orang beriman, segala miliknya adalah milik Tuhan. Makanya prinsip hidupnya luar biasa. 20 tahun kemudian, orang tuanya enggak melihat kesetiaan, pengorbanan, dan segala apa yang dia lakukan. Tapi 20 tahun kemudian, keluarga ini mendapat penghormatan. Karena ada satu anaknya, bukan satu adiknya juga namanya Charles Wesley. Dua-duanya jadi hamba Tuhan. Sehingga Inggris mengalami lawatan Tuhan. Inggris mengalami pembaharuan dari Tuhan. Sehingga orang tahu lagi kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Hari ini, mari kita bersama-sama untuk merenungkan. Ya, next. Kesimpulannya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus akan memampukan kita melayani Tuhan
urapan dan kuasa bila kita hidup. 1, sangkal diri. 2, pikul salib. 3, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Silakan para pemain musik. Angkat satu pujian Roh Kudus.